Ya halo Sobat Nubar, semuanya masih bersama saya Anenha dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis Bareng DJ, menulis semudah update status. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi sastra Kang ya, tentang puisi lama. Kalau sebelumnya sempat kita bahas yang namanya puisi lama ada 7. Yang pertama ada pantun, gurindam, kemudian sloka, syair, talibun, mantra, dan bidal Kang ya. Benar Nah, sekali. kali ini kita akan yang nama lagi. Mau bahas yang namanya puisi haiku. Iya, dari Jepang ya Kang ya. Oh, dari Jepang ya? Iya, dari mancanegara. Kalau ini saya baru dengar nih Kang, puisi haiku. Masih asing gitu ya. Asing banget Masih karena asing. waktu sekolah memang gak pernah disinggung nih namanya puisi haiku. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Oke Kang, sebelum membahas puisi haiku, mau saya tanyakan dulu. Iya, Kenapa ini dinamakan puisi haiku? Baik. Oke, sejarah. Ini masuk dalam pembelajaran puisi di Indonesia juga kah atau gimana sih? Iya, nanti Sejarahnya. dipaparkan sejarahnya ya. Iya, betul. Iya, baik Kang An. Terima kasih ininya atas kesempatannya. Jadi Sobat Nubar, sastra kita itu sangat luas. Nah, sekarang saya akan memaparkan tentang sastra dari Jepang, yaitu tentang haiku. Haiku ini adalah asli puisi Jepang, yang dimana ini umurnya itu hampir sama kayak puisi-puisi lama, ya, yang ada di Melayu, yang dari Melayu tersebut. Jadi udah 1600-an lah itu Jepang. Jadi tentara-tentara Jepang itu dulu pada berpuisi untuk menggugah semangat dan sebagainya, mengirim Berperang kabar. Iya, seperti itu. Nah, pernah nggak sih dipelajari di Indonesia itu kalau tahun 60-an itu dipelajari karena kan peninggalan Jepang. Jepang ya. Iya. Oh, iya. Jadi kalau SR mungkin ya sekolah rakyat tapi sebelum SR tapi nggak tuh sekolah apa namanya yang masih kolonial gitu itu Iya. masih Kita ini kan kan. dijajah selama 3,5 tahun ya kalau nggak salah. Iya, itu masih meninggalkan. Jadi kalau ada bapak-bapak kita nih yang sudah sepuh yang umurnya udah 60-70 itu dia mungkin akan mengenal haiku. Akan mengenal haiku. Jadi mungkin dia lebih akrab dengan haiku dibanding puisi-puisi yang modern, puisi-puisi baru sekarang. Atau dia akan mengenal dengan syair, mantra, bidal, pantun dan sebagainya. Walaupun nanti pantunnya itu mereka pantun daerah masuknya Kang. Nanti akan insyaallah akan kita Banyak bahas lagi nih ya di penjabarannya Nubar ya. Pro ini tentang pantun daerah. Apa aja sih yang dari Jawa Barat, apa dari Jawa Tengah, Jawa Timur sampai kepulauan Kalimantan, Sulawesi. Nanti kita akan kuak nih apa aja yang yang menjadi ciri khas di daerah masing-masing. Karena gini, kenapa saya ini setelah puisi lama kita udah beres langsung masuk ke haiku, karena haiku ini termasuk ya emang lama juga, puisi lama juga yang pernah hadir, pernah ada dibahas gitu kan di sekolah tertentu yang itu angkatan yang kelahiran tahun 50 60 itu ini masih merasa atau 40-an mungkin yang kelahiran 40-an kayak gitu masih ada pelajaran-pelajaran seperti ini. Bahkan puisi lama itu ketika saya masuk ke kelas dan di share tentang materi puisi lama itu ada siswa atau member saya itu yang di kelas saya itu dia umurnya itu sekarang 65. Nah dia baru Kang ini mengingatkan saya waktu zamannya saya sekolah dulu membahas tentang masalah ada bidal, ada itu ada seloka dan sebagainya, tapi saya lupa lagi itu namanya apa. Ternyata setelah saya ikut kelasnya Kang DJ, ternyata saya baru ingat ini zamannya saya sekolah itu saya belajar ini. Nah ini luar biasa. Jadi yang bidal dan sebagainya itu kalau nggak salah di kurikulum berapa itu udah tidak diadakan lagi, sudah nggak di ini lagi. Jadi masuk pada puisinya puisi-puisi bebas, puisi-puisi yang baru-baru pujangga lah ya, angkatan-angkatan baru masuknya ke seperti itu. Jadi kalau anak milenial sekarang ya tidak mengenal lagi tentang puisi lama Kang. Mereka mengenalnya puisi-puisi baru seperti itu. Dan juga apalagi haiku. Yang puisi itu puisi-puisi yang dia karena haiku itu nanti ada dua permainan yang harus dikuasai oleh si penulis puisi. Nah, apa sih haiku itu? Haiku itu adalah perasaan Kang. Ungkapan ungkapan perasaan yang dia itu secara
langsung gitu secara spontan, tapi ada aturan-aturan dalam haiku itu, tidak semerta-merta langsung. Kalau puisi bebas kan puisi yang tidak menggunakan pakem aturan-aturan pokok, dia hanya sekedar baba yang penting indah, bahasanya ada kiasan, dengan menggunakan majas, diksinya oke, udah jadi puisi seperti itu kan yang sekarang. Tapi kalau haiku ini selain dia memadatkan dengan majas atau dia memadatkan dengan suatu diksi yang punya ada makna, dan dia juga ada aturan-aturan yang aturan yang sangat apa ya, simple. Nah, jadi ini harus benar-benar kita cara menguliknya juga ini harus benar-benar. Tapi nanti ada ciri-cirinya ya? Ada kan, nanti kita akan bahas, dan insya Allah naskahnya lagi digarap sekarang haiku ini dari DTC, DJ Training Center akan menerbitkan tentang puisi haiku itu dari berbagai wilayah Indonesia penulisnya itu ya, dari beberapa penulis yang tergabung kita haiku ini kelas yang saya adakan tentang haiku itu ya, tentang puisi haiku. Dari haiku sendiri apakah di Jepang juga termasuk puisi yang populer atau sama kayak di Indonesia kayak Bidal kan nggak begitu populer gitu sih? Iya. Nah, kalau di Jepang haiku ini sampai sekarang masih bertahan. Masih ya? Iya, menjadi suatu populer. Bahkan saya lihat di YouTube-nya dan juga baca di artikel di Jepang itu ada haiku itu antara orang sama orang saling bersaut-sautan dan haiku. Baik itu secara kigo ataupun kireji. Ini luar biasa kan ya. Jadi ketika dia kigonya itu 575, maka akan dibalas lagi dengan 577. Nah, kalau dari kirejinya 575 dibalas lagi dengan kirejinya 57577. Kalau di kita mungkin kayak pantun Betawi gitu kali ya? Iya, pantun Betawi balas berbalas. Nah, itu Kang. Itu kalau pantun Betawi kan balas berbalas, di kita itu biasanya tidak menggunakan pakem aturan. Yang penting huruf rimanya sama, yang akhiran rima yang sama udah selesai. Padahal kan pakemnya kan 8 sampai 12 suku kata. Dan lebih jenaka ya biasanya. Iya, seperti itu. Baik, Sobat Nubar, kita akan membahas tentang masalah puisi dari Jepang, yaitu haiku. Haiku ini adalah dari bahasa Jepang yang artinya perasaan. Jadi mengungkap tentang perasaan, iya. Nah, haiku dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah haiku namanya kigo. Nah, kigo ini adalah suatu ungkapan perasaan yang terkait pada referensi musim. Itu. Jadi musim itu pakainya kigo. Sedangkan kireji adalah puisi bebas yang memotong. Artinya apa? Dia puisinya puisi bebas kan, tentang cinta, tentang kasih sayang, tentang persahabatan, terus hormat menghormati dan lain sebagainya. Dan dia memotong di kalimat-kalimat akhir itu suka ada memotongnya. Jadi seolah-olah tidak nyambung. Misalnya begini, dari misalnya tentang malam ya, ada malam, kata malam di atasnya, yang baris keduanya itu tentang mengkaitkan dengan malam. Nanti yang ke ininya, yang baris akhirnya suara jangkrik bernyanyi misalkan gitu. Nah, jadi itu memotong Kang. Tidak ada hubungannya dengan malam, tapi suara jangkrik bernyanyi artinya di sini kalau malam pasti ada suara jangkrik atau suara kodok. Apa gitu, nanti ada seperti itu, biasa itu di kireji. Nanti kita akan kupas satu persatu. Nah, sekarang saya akan bahas tentang masalah di kigo. Ya, di kigonya dulu bahwa di haiku ada aturan Kang, aturan silabel. Silabel ini kalau kita dikenal dengan suku kata. Berapa itu silabelnya? Silabelnya adalah di kigo ataupun kireji itu sama. Yang pertama adalah 575, itu rumusnya. 575. Itu rumus dari silabel di kigo. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ada lagi rumus silabel itu 57577. Itu ya. Jadi yang pertama rumusnya 575, yang keduanya 57577. Itu suku kata Kang ya? Iya. Silabel itu suku kata. Itu suku kata itu tentang kireji. Tentang kigo. Kigo itu adalah referensi musim. Itu ya, referensi tentang, jadi menceritakan tentang musim, tentang malam, salju, gugur, semi gitu, tentang siang, tentang pagi, tentang fajar, tentang senja, itu seperti itu ya ininya. Nah, kalau yang kireji itu sama, kireji juga susunan silabelnya atau suku katanya itu adalah 575 sama 57577. Itu tentang puisi yang memotong. Tentang apa? Tentang cinta kasih, tentang persahabatan, tentang pertemanan, tentang saling menghormati dan lain sebagainya lah ya. Itu yang berarti nggak bisa masuk kategori yang kigo musim tadi ya? Iya, kigo kan tentang musim tuh, menceritakan tentang musim. Kalau dia itu di luar dari tentang musim tersebut. Tapi memotong nantinya di akhir-akhirnya itu dia akan memotong.
Itu jadi untuk haiku ini sangat mudah kan untuk dipelajarinya. Jadi tidak rumit, tidak sulit. Itu sangat mudah sekali. Ambil contoh misalnya gini. Kigo nih ya, saya akan mengarahkan tentang puisi Kigo. Kita ambil contoh tentang menggambarkan studio kita nih ya. Misal hari telah siang itu adalah 5 siabel. Hari telah siang. Telahnya ini bukan telah tapi telah. Kalau telah maka dia akan menjadi 2 silabel sehingga menjadi 6. Karena kan rumusnya kan 5. 5 7 5. Tadi ya. Jadi siang telah panas. Apa tadi? Apa tadi teh? Siang telah terik misalkan ya. Siang telah terik. Nah, kalau studio berarti setu ya. Studio terasa panas. Nah, ini 7. Studio terasa panas. Nah, nanti yang di akhirnya tetap semangat. Nah, artinya ini memberikan semua bahwa walaupun siang ini sangat terik, studio terasa panas, tapi kita memberikan ilmu tetap semangat. Nah, itu silabelnya adalah 5 7 5. Siang telah terik. Itu ada 5, sobat Nubar. Yang keduanya adalah studio terasa panas. Itu 7 silabel. Yang terakhirnya tetap semangat. Artinya nah itu adalah masuknya pada Kigo kan, ya, tentang musim. Nah, tentang musim panas. Walaupun kita kepanasan misalnya terik, tapi kita tetap semangat dalam memberikan ilmu, berbagi. Nah, itu adalah masuk Kigo. Nah, kalau Kireji seperti apa? Kalau Kirejinya adalah ibu tertidur. Ibu tertidur 5 silabel. Tubuhnya mulai beku. Ya. Nah, aku sendiri. Nah, ini Kireji Kang. Enggak nyambung. Bener nggak? Iya sih. Kenapa enggak nyambung? Karena kiasan. Di sini ibu tertidur, tubuhnya mulai beku, berarti dia udah meninggal. Si anak sendiri yang ditinggalkan. Iya, betul. Nah, itu nggak nyambung Kang, memotong artinya. Iya, memotong. Itu Kireji. Jadi Kireji itu tentang cinta kasih, persahabatan, ya, tentang saling cinta mencintai, itu ada Kireji. Jadi tadi kalau dikaitkan dengan Kigo jauh berbeda Kang. Kalau Kigo itu biasanya ada sangkutan antara bait 1 2 3. Tapi kalau di Kireji ya coba tadi yang di Kireji tadi yang coba Kang, yang Kireji itu yang ibu tertidur. Tubuhnya mulai beku, aku sendiri. Nah, kalau dimasukkan pada Kigo berarti ibu apa ya kira-kira supaya masuk nih. Ini kan masuknya Kireji nih, ibu tertidur, tubuhnya mulai beku, aku sendiri. Nah, kita masukkan ke Kigo nih. Kigo itu kan tentang musim, berarti harus ada malam. Misalkan tertidur malam hari gitu aja kali. Ibu tertidur apa? Ibu telah tidur misalkan. Nah, ibu telah tidur misalkannya itu. Nah, nanti tinggal masuk nih ke Kigo-nya. Kigo itu berarti ke ke malam, berarti ke musim, berarti cuaca dingin sekali. Nah, masuk ya 7 ya. Tadi ibu telah tidur, cuaca dingin sekali, langsung di terakhirnya kita masuk Kigo. Di terakhirnya adalah tanpa selimut. Nah, itu ya. Jadi itu masih nyatu Kang antara baris 1 2 1 2 3 itu dia enggak memotong, dia masih menyatu. Jadi masih menunjang. Betul. Kepada baris 1, kedua dan ketiga itu adalah Kigo.